Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cak, kita ada bikin ayam kecap. Ini ada buka sengana nih untuk buka puasa sebentar. Tapi ini terapedisi, soalnya terpakai rica. Rica di pasar mahal jadi. Terima kasih Dwi. Memang inflasi dan naik. Makanya ada salah satu strategi pengendalian inflasi yang bermanfaat untuk orang semua. Dengan cara menanam barito di pekarangan rumah. Terlek di belakang rumah tuh, ponong ning pohon rica. Jadi kalau misalnya harga rica dan naik, tak perlu beli lagi. Oh oke, berarti mulai besok kita mesti tanam rica. Umat di bawang 1 kali sudah dengar muka rumah sini. Boleh tuh, soalnya lahan masih luas tuh. Boleh sih. Kok apa? Kok mana masa apa tuh? Tak ada rencana untuk kasih kita. Mari sama-sama orang Iko beri makna dalam pengendalian inflasi dengan cara menanam barito di pekarangan rumah. Kalau mau nih cara bagaimana? Yuk, komen di bawah untuk dapat paket berkah dari Bank Indonesia. Sekarang cuma dengan 1 jari, semua urusan listrik langsung beres. Gangguan listrik? Atau mau isi token? Pasang listrik baru? Atau mau ubah daya? Atau cek hitungan listrik? Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa, amma ba'd. Para pemirsa pelaksana ibadah puasa, so'imin dan so'imat yang berbahagia, alhamdulillah, salah satu umat Rasulullah yang beruntung adalah mereka-mereka yang dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Karena di bulan inilah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menghapus, membersihkan segala dosa dan kesalahan kita. Di bulan inilah Allah memuliakan hambanya, Allah meninggikan derajatnya, dan Allah melipat gandakan seluruh amal kebaikan kita di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan untuk terus menjalankan ibadah di bulan suci ini dengan penuh ketulusan dan keikhlasan hanya kepada Allah. Salawat beriring salam kita haturkan buat junjungan Nabiullah Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semuanya yang menjalankan ibadah puasa di tahun ini dicatat oleh Allah sebagai umat-umat Rasulullah yang layak mendapat syafaatnya. Para hadirin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, entah sampai kapan lagi Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati, menjalani amaliyah di bulan suci Ramadan. Karena di tempat lain, banyak saudara kita, teman-teman kita, orang-orang tua kita yang tahun lalu masih bersama kita, bersama di bulan suci Ramadan, tahun ini di antara mereka sudah tidak bersama-sama lagi. Kita pun tidak bisa menjamin tahun ini kita berkesempatan untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Tahun depan tidak akan ada jaminan kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, mari kesempatan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya di sisa-sisa umur kita. Sehingga waktu dari waktu yang kita lalui semakin bermakna dalam kehidupan kita, dalam lingkungan kita, dan masyarakat kita. Para pemirsa ibadah puasa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semuanya, seluruh umat Islam punya cita-cita yang luhur, yaitu agar kita ditakdirkan untuk menjadi ahli jannah, untuk menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu cita-cita yang tertinggi oleh setiap umat Islam yang beriman. Maka kalau kita itu tidak mudah untuk meraih itu semuanya. Tapi ini ada 4 orang. Ada 4 kelompok yang dimana surga itu merindukannya. Surga mengharap kedatangannya. Maka mari
momentum ibadah puasa ini kita berusaha, berikhtiar agar kita termasuk salah satu dari 4 kelompok orang yang dinanti-nantikan oleh surga nanti. Apa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan 4 golongan, 4 orang. Yang pertama, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran, orang yang mengisi waktunya pagi, siang, sore, malam terus berinteraksi dengan Al-Quran. Tidak ada waktu yang tersia-sia, tidak ada hari tanpa Al-Quran. Orang-orang inilah yang nanti dirindukan oleh surga. Al-Quran berasal dari kalimat qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan. Artinya apa? Allah menurunkan Al-Quran agar supaya kita baca. Allah juga menurunkan Al-Quran sebagai az-zikr, sebagai suatu bacaan yang terus diulang-ulang. Maka sejauh mana kedekatan dengan kita Al-Quran dapat diukur sejauh mana interaksi kita dengan Al-Quran. Namun Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca, tapi Al-Quran di samping kita baca harus kita pelajari maknanya, isinya, kandungannya. Al-Quran harus kita pahami, kemudian kita amalkan. Baru kita disebutkan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran yang nanti akan dirindukan oleh surga. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat kita, hambanya. Bahwa kemuliaan kita, derajat kita di sisi Allah juga ditentukan sejauh mana interaksi kita dengan Al-Quran. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u biha akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat seorang hamba termasuk kita dengan Al-Quran, bihadzal kitab itu. Wa yada'u bi akharin. Namun Allah akan merendahkan hambanya dengan Al-Quran. Artinya apa? Orang yang terus dekat dengan Al-Quran, orang yang terus membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran, Allah akan angkat derajatnya di sisinya. Sebaliknya, ketika kita jauh dengan Al-Quran, ketika kita jarang membaca Al-Quran, apalagi mengamalkan, maka Allah akan merendahkan derajatnya di dunia, apalagi di akhirat nanti. Talil Quran, kelompok yang pertama adalah orang-orang yang dekat dengan Al-Quran dan itu dirindukan dan ditunggu oleh surga. Kemudian yang kedua, wahafidil lisan, orang yang menjaga lisannya, terlebih di bulan suci Ramadan. Kita selama ini mungkin belajar hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi di samping itu sebenarnya ada hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Kita puasa menahan lapar haus. Dari pagi sampai terbenamnya matahari. Barangkali nanti ketika dihisab tidak mendapatkan pahala balasan apapun dari Allah. Yang dia dapatkan hanya lapar dan haus. Seperti apa? Seperti al-kidhib. Ini ada 5 perkara. Khamsatu asya'tu bitusau. 5 perkara ini akan menghapus, akan menghilangkan pahala puasa kita. Sebagian yang saya sebutkan. Yang pertama al-kidhib, berbohong, berbicara bohong. Wahafidil lisan, maka jagalah lisan kita. Dari perkataan-perkataan yang tidak sesuai antara ucapan dan perbuatan kita. Karena itu dapat menghapus seluruh amal ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan. Kemudian di samping itu al-ghibah, membicarakan aib orang lain. Percuma, hampa puasa kita. Ketika dalam menjalankan ibadah puasa, kita selalu mempergunjing, membicarakan kejelekan aib saudara-saudara kita. Dan ada beberapa hal lagi yang dapat menghapus pahala puasa kita. Maka orang-orang yang nanti akan ditunggu oleh surga Allah adalah hafidil lisan. Orang-orang yang mampu menjaga lisannya, menjaga perkataan dan ucapannya. Ini. Maka ada makalah yang mengatakan salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya seseorang tergantung dari sejauh mana dia menjaga lisannya. Kemudian yang ketiga, orang-orang
kelompok-kelompok yang dirindukan oleh surga Allah adalah wa mut'imil ji'an. Mereka orang-orang yang senantiasa gemar memberi makanan kepada orang yang membutuhkan. Apalagi kepada orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Pahalanya luar biasa. Rasulullah bersabda, man fattara sha'iman. Barang siapa yang memberikan makanan untuk bekal puasa orang yang sedang menjalankan ibadah puasa, kutiba lahu mislu ajris sha'im. Maka Allah akan tuliskan, Allah akan balas pahala puasa orang yang diberikan makanan itu. Kita memberikan bekal untuk buka puasa satu orang, maka kita mendapatkan pahala puasanya satu orang itu. Kalau dalam sehari ada 3 orang yang kita berikan makanan untuk berbuka puasa, maka kita akan mendapatkan pahala 3 orang yang berpuasa itu. Jadi man fattara sha'iman kutiba lahu mislu ajris sha'im la yanqusu min ajris sha'im syai'un. Allah tidak sedikit pun mengurangi pahala puasanya orang yang kita berikan makanan. Maka itu bulan Ramadan ini jadikanlah sebagai momentum untuk saling berbagi, saling berempati, saling berbagi rizki, saling berbagi kebaikan agar Ramadan tahun ini bernilai, bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang keempat, orang yang nanti dirindukan oleh surga adalah was-shaimina fi syahri Ramadan. Orang-orang yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Orang yang berpuasa bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tapi orang-orang yang mampu menahan, mengendalikan hawa nafsunya. Dan itu sebenarnya hakikat puasa. Bagaimana kita mampu menahan diri, mengendalikan hawa nafsu ini, sehingga ketika kita keluar Ramadan menjadi pribadi-pribadi yang baik di hadapan Allah, menjadi pribadi-pribadi yang fitrah, yang kembali kepada kesuciannya. Maka mari sekali lagi para pemirsa pelaksana ibadah puasa di tahun ini, mari kita isi Ramadan tahun ini dengan mengejar, dengan berlomba-lomba meraih termasuk golongan 4 orang yang dirindukan surga. Yang pertama adalah talil Quran. Kita tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Yang kedua, wahafidil lisan. Kita jaga lisan kita, terlebih di saat kita menjalankan ibadah puasa. Kemudian yang ketiga, kita tingkatkan kedermawanan kita untuk berbagi di bulan suci Ramadan. Dan yang keempat, kita maksimalkan dalam menjalankan ibadah puasa. Bukan secara zahiriyah semata, tapi juga secara badiniah. Mudah-mudahan puasa tahun ini dapat merubah pribadi kita, dapat merubah keluarga kita, sehingga kita mendapatkan keberkahan dan rahmat beserta ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita menjadi pribadi pemenang sampai Idul Fitri nanti. Wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang cuma dengan 1 jari, semua urusan listrik langsung beres. Gangguan listrik? Atau mau isi token? Pasang listrik baru? Atau mau ubah daya? Atau cek hitungan listrik? Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile.